Oke, hari ini kita akan membahas persamaan diferensial eksak. Nah, maksud dari eksak itu apa? Nah, itu pertama kita harus tahu dulu definisi dari diferensial total. Nah, diferensial total ini sudah dipelajari di kalkulus, bahwa kalau df, diferensial total dari fungsi f itu sama dengan do f do x kali dx ditambah do f do y dy untuk setiap xy elemen domainnya. Contohnya kalau kita punya xy pangkat 3 plus sin x plus y kuadrat, maka diferensial totalnya, ya kita turunkan parsial dulu terhadap x, hasilnya jadi y pangkat 3 cos x plus y kuadrat dx ditambah, terus turunkan parsial terhadap y, 3xy kuadrat plus 2y cos x plus y kuadrat dy. Nah, ini untuk definisi dari diferensial total. Nah, lalu didefinisikan diferensial eksak. Ya. Jadi diferensial total, sekarang diferensial eksak. Diferensial eksak itu bentuk diferensial, ini bentuk diferensial m x, y dx ditambah n x, y dy itu dikatakan diferensial eksak jika terdapat fungsi f yang kalau diturunkan total itu hasilnya PD kita tadi persamaan 7 di sini. Nah, dari situ nanti sebenarnya dapat bahwa do f do x-nya nanti harus sama dengan m, do f do y-nya sama dengan n, kan sesuai dengan definisi turunan total tadi ya. Maka kita dapat do f do x sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan n. Lalu maka tadi jika mx, y dx tambah n, y dy itu merupakan diferensial eksak, maka persamaan diferensial orde 1 ini disebut persamaan diferensial eksak. Jadi ini tadi dinamakan diferensial eksak. Kalau kita sama dengan 0, nah itu maka kita katakan dia sebagai persamaan diferensial eksak. Nah, kalau ini tadi diferensial eksaknya, kalau sudah kita sama dengan K0, dia jadi persamaan diferensial eksak. Nah, contoh ini yang contoh di awal tadi, kita bentuk y pangkat 3 plus cos xy kuadrat dx ditambah 3xy kuadrat plus 2y cos x plus y kuadrat dy. Ini kalau kita mau menunjukkan bahwa ini persamaan diferensial eksak. Nah, ini gampang karena kita sudah bisa menentukan fungsi f. F tadi kan sudah ada di sebelumnya, ya kan? F tadi diturunkan total kan hasilnya persamaan 8 itu tadi. Nah, maka ini persamaan diferensial eksak. Kenapa? Karena kita dapat menemukan fungsi f, yaitu xy pangkat 3 plus sin x plus y kuadrat. Nah, yang memenuhi do f do x-nya sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan n. Nah, ini gampang karena tadi di contoh awal kita sudah ada fungsi f ini, kalau kita turunkan total hasilnya yang 8. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita belum memiliki fungsi f-nya tadi gitu ya. Kita belum tahu fungsi f-nya tadi seperti apa. Kita cuma punya bentuk diferensial y dx ditambah 2x dy sama dengan 0. Apakah ini merupakan diferensial eksak? Ya, kita harus menemukan suatu fungsi f sedemikian sehingga kalau kita turunkan total hasilnya persamaan y dx plus 2x dy. Nah, yang jadi masalah nyarinya susah. Ya, tidak mudah untuk menemukan fungsi f tadi. Kita mengira-ngiranya susah. Nah, maka dari situ turunlah teorema untuk membuktikan bahwa dia itu merupakan diferensial eksak, yaitu misalkan persamaan diferensial m dx ditambah n dy mempunyai derivatif parsial orde 1 kontinu pada d. Persamaan diferensial 9 eksak pada d jika dan hanya jika mx, y dy sama dengan nx, y dx. Nah, jadi nggak perlu nyari fungsi f lagi sekarang. Cukup kamu buktikan bahwa turunan parsial m terhadap y dan turunan parsial n terhadap x itu dia sama. Kalau sama maka dia eksak.
Contoh ini 2x sin y ditambah y pangkat 3 e pangkat x dx ditambah x kuadrat cos y ditambah 3 y kuadrat e pangkat x dy. Nah, ini untuk membuktikan dia eksak atau tidak, ya tadi kita bisa menggunakan teorema ya, bahwa do m do y itu kalau sama dengan do n do x sama, itu dia merupakan PD eksak. Dalam hal ini sama ya. Ini si M tadi koefisien atau depannya dx ya. Ini kalau kita turunkan terhadap y, dia sama dengan 2x cos y. Nah, ini diturunkan terhadap y berarti 3y kuadrat e pangkat x. Ini turunkan parsial terhadap x, maka 2x cos y sama. Ini diturunkan parsial terhadap x berarti tetap ya e pangkat x turunnya tetap e pangkat x. 3y kuadrat e pangkat x. Oke, ini kita sudah bisa menunjukkan bahwa dia itu PD eksak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan solusi? Nah, tadi kita sudah bisa mengklasifikasikan bahwa itu dia PD eksak, sekarang bagaimana mencari solusinya? Diberikan persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Karena persamaan 17 adalah PD eksak, maka diferensial tersebut eksak. Sehingga fx, y sedemikian sehingga do f do x sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan n. Oke. Ini jadi kita ingin menurunkan ya, gimana sih menentukan solusi dari PD eksak. Jadi awalnya sudah diberikan suatu PD eksak gitu ya. Suatu PD eksak yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk awal bahwa PD eksak tadi itu harus memenuhi ya kan. PD eksak tadi harus memenuhi bahwa do f do x-nya. Jadi dijamin ada fungsi f sedemikian sehingga do f do x-nya sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan n. Nah, ini jadi karena dia eksak maka dijamin pasti ada fungsi f. Demikian sehingga do f do x-nya m, do f do y-nya sama dengan n. Nah, maka persamaan 17 itu dapat kita tuliskan, ini berarti bukan 17 ya, tapi 11 ya, bersama 11 ini, maka bisa kita tuliskan jadi bentuk M-nya kita ubah jadi do f do x dx ditambah do f do y dy sama dengan 0. Nah, atau artinya sama dengan diferensial total, ya kan? Ini bentuk diferensial total dari fungsi f. Nah, ini diferensial total terhadap fungsi f harus sama dengan 0. Nah, tinggal kita integralkan kedua ruas, maka kita dapat fungsi fx, y itu sama dengan c. Nah, maka ini ya, kalau ditanya solusinya ya apa ya? Solusinya yang ini tadi, fungsi f tadi. Karena fungsi f kita substitusikan ke sini kan dia memenuhi. Nah, maka muncullah teorema. Misalkan persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy eksak pada domain D. Dan fungsi dua variabel f memenuhi bahwa do f do x sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan ini tadi terkait definisi ya. Karena dia eksak maka dia pasti memenuhi do f do x sama dengan m, do f do y sama dengan n. Untuk setiap x, y elemen D. Maka penyelesaian umum persamaan diferensial eksak tersebut adalah fx, y sama dengan c. Dan c adalah untuk sembarang konstanta. Nanti di sini dijamin bahwa kalau kita punya bentuk diferensial ini mx, y dx, nx, y dy itu pasti dijamin ada fungsi f yang memenuhi, yaitu solusinya tadi fx, y sama dengan c. Oke, contoh nih. Selesaikan persamaan diferensial 3x kuadrat plus 4xy dx ditambah 2x kuadrat plus 2y dy sama dengan 0. Maka ini ya, pertama harus ditunjukkan dulu dia PD eksak atau bukan. Tuh. Jadi kalau ketemu PD seperti ini, tunjukkan dulu dia eksak atau tidak. Nah, kalau kita eksak berarti kita tadi dijamin ada fungsi f yang merupakan solusinya.
Nah, membuktikan eksak tadi itu gimana? Do M, do Y-nya harus sama dengan do N, do X. Nah, ini bentuk M-nya. M itu yang depan ya, atau koefisien dari dx. N itu yang koefisien dari dy. Maka do M, do Y-nya, ini kita turunkan parsial terhadap Y, 4X, turunkan parsial terhadap X, 4X juga. Berarti sama. Terbukti dia eksak. Sehingga merupakan persamaan diferensial eksak. Kemudian dicari fungsi f sedemikian sehingga, nah sekarang tugas kita mencari fungsi f gitu ya. Fungsi f sedemikian sehingga do f do x-nya itu sama dengan m. Ya kan? Tadi dijamin bahwa kalau dia itu eksak ada fungsi f yang memenuhi do f do x-nya sama dengan m dan do f do y-nya sama dengan m. Nah, kita mau mencari nih suatu fungsi kalau diturunkan parsial terhadap x itu sama dengan 3x kuadrat plus 4xy. Kalau fungsi tadi diturunkan parsial terhadap y sama dengan 2x kuadrat plus 2y. Nah, dari situ kita peroleh f-nya gitu ya, fungsi f-nya. Jadi kita ini kalau ini kita gunakan yang m-nya ya. Jadi pertama kita sebenarnya kita kan mau mencari fungsi f ini ya, fungsi f. Nah, fungsi f tadi sudah ada petunjuknya karena jadi eksak dia harus memenuhi 12 atau 13 ini. Harus memenuhi 12 dan 13. Nah, maka kita selesaikan satu persatu dulu. Kita selesaikan yang persamaan 12. Persamaan 12 itu kita dapat bahwa do f do x ini nanti harus sama dengan 3x kuadrat plus 4xy. Nah, yang mau kita cari kan fungsi f gitu ya. Ini adanya do f do x, maka kita integralkan. Nah, tapi hati-hati ini bukan integral biasa, tapi integral parsial. Integralnya bukan terhadap dx, tapi terhadap do x. Nah, maka kita integralkan 3x kuadrat plus 4xy do x. Nah, ya diintegralkan biasa, 3x kuadrat berarti integralnya 3/3x pangkat 3 atau x pangkat 3 di sini. Lalu untuk yang 4xy, kalau 4xy do y, do x, maka si y-nya kita anggap sebagai konstanta gitu ya. Y-nya kita anggap sebagai konstanta, maka 4x ini integralkan jadi 4/2 x pangkat 2 atau 4x kuadrat y. Jadi karena kita anggap sebagai konstanta. Nah, terus biasanya kan plus c ya kan? Plus c. Nah, tapi hati-hati di sini tadi kita mengintegralkannya bukan integral dx tapi integral do x. Maka di sini bukan fungsi terhadap c, bukan c konstanta gitu, tetapi fungsi terhadap y. Kenapa fungsi terhadap y? Karena fungsi terhadap y ini kalau kita turunkan parsial terhadap x kan hasilnya 0. Ya kan? Nah, di sini tuh kalau do x plusnya nanti bukan plus c, tapi plus hy. Nah, fungsi terhadap y. Oke, dapat ya? Dari persamaan 12 kita integralkan parsial terhadap do x, kita dapat fungsi f itu sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat y plus hy. Tugas kita selanjutnya itu mencari hy. Nah, fungsi hy-nya tadi gimana? Nah, sekarang bagaimana menentukan fungsi hy tadi? Nah, sekarang dari persamaan 14 ya. Nah, tadi dari persamaan 12 sudah kita pakai. Nah, sekarang dari persamaan 13 dan 14. Fungsi f tadi kan sebenarnya sudah diketahui ya. Fungsi f tadi itu ini fungsi f kita sudah dapat ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ini ke persamaan 13. Nah, jadi do f do y gitu ya. Maka ini diturunkan parsial terhadap y. Nah, turunan parsial terhadap y-nya berarti apa?
X pangkat 3 turunkan parsial berarti 0 ya. Terus 2x kuadrat Y turunkan parsial terhadap Y berarti 2x kuadrat. HY gitu. HY diturunkan parsial terhadap Y berarti tinggal DH per DY. Nah, maka di sini kita peroleh 2F 2X-nya tadi 2X kuadrat ditambah DH DY. Ini DY ya, harusnya dilengkapi ini DY. Bukan hanya Y ya, tapi ini DY. Itu. Nah, terus tadi sama dengan tadi ya, M-nya tadi kan 2X kuadrat plus 2Y ya, ini tadi ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Maka ini habis ya, 2X kuadratnya habis, maka HDY sama dengan 2Y. Maka HY-nya ya tinggal kita integralkan kedua ruas. Ini tinggal HY diintegralkan terhadap Y, maka Y kuadrat plus C. Nah, sekarang C-nya C0. Tuh. Lalu jadi persamaan 14 dan 16 diperoleh fungsi f-nya tadi, fx, y sama dengan x kuadrat plus 2 x pangkat 3 plus 2x kuadrat y plus y kuadrat plus c0. Solusi umum persamaan diferensial, nah, tadi sudah disebutkan ya, bahwa solusi umum persamaan diferensialnya itu sama dengan F sama dengan C, beda eksak kita tadi. Ya, berarti kita misalkan saja solusinya Fx, Y sama dengan C1 misalkan. Maka dapat X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus Y kuadrat plus C0 sama dengan C1. Nah, C0-nya kita pindah, maka kita peroleh solusi umumnya X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus Y kuadrat sama dengan C. Di mana C itu sama dengan C1 min C0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Contoh yang pertama, ini kita menentukan solusi persamaan diferensial eksak dengan metode standar. Nah, setelah ini nanti kita belajar untuk metode pengelompokan. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, jelas ya kalau itu. Nah, kalau jelas kita lanjut ke bagaimana sekarang mencari solusinya dengan metode pengelompokan. Nah, cara metode pengelompokan itu nanti itu kita kelompokkan. Kelompokannya itu seperti apa? Dikelompokkan supaya nanti turunan totalnya, nah itu nanti dikelompokkan ke bentuk turunan total. Oke, menyelesaikannya gini. Ini PD-nya sama ya, PD-nya sama kayak tadi. 3x kuadrat plus 4y dx ditambah 2x kuadrat plus 2y dy. Nah, caranya itu dx-nya ini kita kalikan dulu gitu ya. Ini kita kalikan ke dalam. Ini dikali ke dalam, ini juga ya. Maka dapat 3x kuadrat dx ditambah 4xy dy ditambah 2x kuadrat dy ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, yang dia sudah x kuadrat, jadi variabelnya sudah sama ya. Ini 3x kuadrat dx, nah kan variabelnya sudah sama semua. Variabelnya terhadap x diturunkannya terhadap x-nya. Dikelompokkan jadi satu. Maka yang ini juga seperti itu. Nah, 2y dy dikelompokkan tersendiri. Nah, ini dikelompokkan. Lalu yang ada masih bercampur antara x dan y dan dx-nya itu kita kelompokkan jadi satu lagi di sini. Nah, kalau sudah kita gunakan ini, masih ingat turunan perkalian. Jadi kalau kita punya turunan dari U kali V gitu kan, itu sama dengan apa? U aksen V plus U kali V aksen. Nah, kita ubah ke ini, kalau kita perhatikan
ini tuh ternyata membentuk itu tadi U aksen V plus UV aksen. Coba ini kalau kita misalkan ya, berarti kan ini tuh U ya kan. Ini misalkan U ya, ini kan U. U-nya kan kalau kita misalkan U-nya 2x kuadrat, berarti U aksennya kan benar kan 4x kan di sini ya. Nah, 4x. Terus kalau V-nya, berarti ini V-nya ya. V-nya itu yang Y gitu ya. Y kalau kita turunkan itu kan dia sama dengan dy. Nah, jadi kan benar ya ini. Atau turunnya 1. Nih, atau ini sebenarnya boleh juga kalau ini tadi pakai aturan U kali V atau dikembalikan lagi ke turunan total tadi juga bisa. Nah, kalau turunan total tadi kan kita punya bentuk D turunan total dari fungsi f gitu ya, misalkan f itu akan sama dengan do f do x dikali dx ditambah do f do y dikali sama dy kan. Nah, ini kalau di sini tempat kita berarti fungsinya itu ini ya apa? Kalau di sini berarti 2x kuadrat y ini ya, d 2x kuadrat y. Karena kalau kita turunkan parsial terhadap f, f-nya tuh parsial terhadap x, maka dia akan sama dengan 4xy. Kita turunkan parsial terhadap y, itu kan ini sama dengan 2x kuadrat ini ya. Nah, itu. Jadi gampangannya sebenarnya nanti kamu bentuk pola aja. Polanya itu biasanya ini. Pola yang aturan perkalian. Nah, sebenarnya nanti kalau dari sini memenuhi, pasti turunan total ini dia juga memenuhi. Jadi kita kelompokkan 4xy dx ditambah 2x kuadrat dy. Nah, ini sama aja turunan total dari 2x kuadrat plus 2x kuadrat y. Nah, jadi sama dengan turunan total dari 2x kuadrat y. Ini tadi 3x kuadrat dx itu kan sama aja turunan total turunan dari x pangkat 3 kan. Ini turunan total dari x pangkat 3. Ini turunan total dari y kuadrat. Nah, jadi dikembalikan ini turunan dari y kuadrat. Lalu kalau sudah, ini digabungkan jadi satu ya, digabung jadi satu. Ini dc. Nah, kalau sudah ya tinggal kedua ruas kita integralkan gitu ya. Nah, kedua ruas diintegralkan, nah maka kita dapat x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan y, itu merupakan solusinya. Sama ya kalau kita lihat. Nah, sama kan x pangkat 3. Ya, sama. Itu metode pengelompokan namanya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor integrasi ya. Definisi dari faktor integrasi. Nah, definisi dari faktor integrasi. Gini, kan gampang ya. Sebenarnya kita gampang untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial kalau dia itu eksak. Karena nanti tinggal kita gunakan pengelompokan ataupun pakai cara standar tadi. Gitu. Dan dijamin sudah ada solusinya. Yang jadi masalah itu kalau PD-nya nggak eksak gimana nanti? PD-nya nggak eksak, penyelesaiannya seperti apa? Nah, kalau bisa sih kita bawa ke eksak gitu ya. Kalau bisa itu walaupun tidak eksak nanti kita manipulasi, ada yang kita misalkan kedua ruas kita kali dengan fungsi yang sama, itu kan nggak masalah. Nanti itu dia jadi PD eksak. Nanti kalau sudah eksak kan diselesaikannya lebih mudah.
Nah, sekarang bagaimana mengubah PD yang awalnya non-eksak itu menjadi eksak? Ini apakah PD berikut PD eksak? Nah, maka jelas dia bukan PD eksak. Karena kalau ini si M-nya, M itu kita turunkan parsial terhadap Y, kita kembalikan lagi ke definisi ya. M itu kita turunkan parsial terhadap Y, M itu yang depan ya, yang dx-nya, kita turunkan parsial terhadap Y, dia jadi 3 ditambah 8xy, gitu ya, ini turunan parsialnya. Kalau N-nya, kita turunkan parsial terhadap X, maka jadi 2 plus 6xy. Beda ya kan? Ini beda. Do M, do Y tidak sama dengan do N, do X. Nah ini dia berbeda. Karena berbeda, maka ini bukan PD eksak. Nah terus gimana ya cara menyelesaikannya kalau dia bukan PD eksak? Nah, akan tetapi gitu ya, ini enggak eksak. Tetapi kalau kedua ruas persamaan 17 itu kita kalikan dengan X kuadrat Y. Apakah menjadi PD eksak? Nah, ini awalnya enggak eksak ya. Tetapi boleh kan sebenarnya ya kedua ruas ini kita kalikan sama fungsi yang sama gitu, bentuk yang sama. Di sini kita kalikan dengan X kuadrat Y. Nah, ini dikalikan. Nah, ini dikali X kuadrat Y, yang ini kanannya juga kita kali X kuadrat Y. Maka ruas kanannya kan tetap sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi kalau yang kirinya kita kalikan dengan X kuadrat Y, maka ini jadi 3 X kuadrat Y kuadrat ya, ditambah 4 X pangkat 3, Y-nya pangkat 3, dx. Terus ditambah, ini dikalikan terhadap X kuadrat Y, maka jadi 2X pangkat 3, Y, ditambah 3X pangkat 4 ya. 3X pangkat 4 Y kuadrat. Nah, kalau ini dia eksak enggak gitu ya. Kalau tadi jelas enggak eksak. Kalau sudah kita kali ini apakah dia jadi eksak? Oke, coba kita lihat. Sebentar, ini dia langsung ke oke ya, ini dikali. Oke. Kita kali ini yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, setelah kita kali, ternyata dia jadi PD-nya PD eksak gitu ya. Ini persamaan kita. Ini kita M-nya kan. M ini kita turunkan parsial terhadap Y, maka kita dapat 3X kuadrat dikali ini 2Y ya, turunan berarti jadi 6X kuadrat Y kan. Ini diturunkan parsial terhadap Y, jadi 3 kali 4 itu 12. 12 X kuadrat Y kuadrat. Yang ini N-nya kita turunkan parsial terhadap N, terhadap X. Ini jadi 6X kuadrat Y. Ini jadi 12 ya, 12 X pangkat 3 Y kuadrat. Nah ini. Sama ya kan, ternyata turunan parsial terhadap M terhadap Y dan turunan parsial N terhadap X itu sama, maka bisa kita simpulkan ini jadi PD eksak. Jadi awalnya dia tidak eksak gitu ya, awalnya dia nggak eksak. Tetapi setelah kedua ruas itu kita kalikan dengan bentuk yang sama, gitu ya, yaitu tadi X kuadrat Y, ternyata jadi eksak. Nah, kalau sudah eksak kan kita selesaikannya jadi gampang. Nah, pertanyaannya bagaimana gitu ya? Apa sih sebenarnya ya X kuadrat Y tadi kita menentukannya apakah sembarang? Gitu ya? X kuadrat Y itu sembarang aja. Kita coba-coba mana yang memenuhi gimana. Nah, maka nanti di belakang dibahas secara detail bagaimana menentukan bentuk X kuadrat plus Y tadi.
Nah, bentuk X kuadrat Y tadi disebut sebagai faktor integrasi. Nah, diperhatikan itu ada istilah faktor integrasi. Suatu awalnya dia bukan PD eksak gitu ya, tapi setelah kita kalikan faktor integrasinya, nah dia jadi PD eksak. PD 18 mudah dicari solusinya jelas karena dia merupakan PD eksak. Nah, yang jelas solusi dari 18 itu juga solusi dari 17 ya. Jadi jangan sudah kita kali sama tadi X kuadrat Y itu terus solusinya nanti beda, enggak. Kan ini tadi kita enggak menyalahi aturan kan. Kedua ruas kita kalikan dengan X kuadrat Y itu kan enggak mengubah makna gitu kan, enggak mengubah nilai. Maka solusi dari 18 yang eksak ini, yang gampang kita cari ini juga merupakan solusi dari 17 yang awalnya tadi bukan PD eksak. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, maka ini secara detail untuk definisi dari faktor integrasi ya. Jadi misalkan kita punya bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, itu awalnya bukan PD eksak, tidak eksak pada domain D. Akan tetapi persamaan diferensialnya terus kita kalikan dengan mu x, y misalkan, itu menjadi PD eksak pada domain D. Maka mu x, y itu disebut sebagai faktor integrasi atau faktor integral persamaan diferensial 19. Jadi itu definisi faktor integrasi, awalnya kita punya PD, dia bukan PD eksak, tetapi setelah kedua ruas kita kalikan dengan faktor integrasinya, maka dia jadi PD eksak. Nah, itu disebut faktor integral. Oke, saya kira cukup itu materi kita hari ini. Jadi kita tadi sudah melihat definisi PD eksak itu seperti apa. Terus penyelesaiannya ada 2 buah cara, dengan metode standar dan dengan metode pengelompokan. Ya. Terus kita sudah melihat juga definisi dari faktor integrasi. Faktor integrasi itu awalnya kita tidak eksak gitu ya. Awalnya kita tidak eksak, tapi ternyata setelah kita kalikan dengan faktor integrasinya, dia jadi PD eksak. Itu definisi dari faktor integrasi. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan yang mau bertanya.